Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali para pemirsa PIG TV, muslimin wal muslimat dimanapun antum berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita sekarang ini telah hadir narasumber kita, guru mulia kita yang kita cintai dan kita takzimi, yang nantinya akan kita tanyakan berbagai hal tentang keislaman, tentunya terkait keilmuan, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh pengasuh kita. Beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Amin. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berjumpa lagi dan duduk bareng di sini bersama Pak Kiai. Alhamdulillah. Semoga kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Saya ingin melaksanakan sholat, semisal sholat fardu. Kemudian saya mengambil wudhu di dalam kamar mandi, sedangkan air di dalam bak air mandi tersebut kurang dari 2 kula, dan saya menyalakan air keran tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimanakah hukum air di bak mandi ketika saya gunakan untuk berwudu? Ada bak mandi kecil gitu ya. Iya. Terus kita mau wudu menyalakan keran. Iya. Wudunya dari kerannya apa dari? Wudunya dari bak air mandi. Dari bak air mandi. Kerannya hidup terus apa enggak? Hidup terus. Kerannya hidup terus. Apalagi yang sekarang ini ada otomatis itu ya. Ya begini. Kalau kerannya hidup terus dan bisa meluber airnya. Meluber ya. Seperti yang terjadi ini sekarang ada alat otomatis itu dipasang di keran atau saluran keran, itu langsung dia akan mengisi ember atau kolamnya ya. Bahkan sekarang musim juga di kamar mandi umum ini pakai ember biasa, ember kecil, tapi dikasih alat sehingga airnya tidak bakalan habis. Embernya kecil, walaupun diambil 10-20 gayung pun tidak bakalan habis. Kenapa? Karena otomatis terisi. Ada kan? Ya kalau saya memahaminya selagi seperti itu, dan ini namanya tetap hukumnya air mengalir karena tidak bakalan habis. Walaupun sedikit isinya 2 kula, karena ini terus mengisi dan tidak akan habis-habisnya, ya bisa dihukumi sebagai air yang banyak lebih dari 2 kula. Jadi boleh begitu ya. Yang kedua, asalkan juga waktu menghidupkan keran tadi itu, ini jangan dimatikan lagi selagi dipergunakan untuk wudhu, untuk bersesuci. Jangan dimatikan, kerannya biar hidup saja. Tapi tatkala kerannya dimatikan, kemudian mengambil air yang cuma sedikit itu untuk wudhu, karena airnya dimatikan, tidak otomatis dan tidak sengaja dihidupkan. Lah yang seperti ini kan meragukan gitu ya. Nah, kalau meragukan itu paling tidak ya ada nilai syubhatnya itu.
maka dikhawatirkan itu tidak sampai 2 kula. Begitu ya? Ya. Jadi sebenarnya triknya saja, cara berwudu saja. Paham ya? Cara berwudu. Contoh misalnya, ini kan metode saja ini. Kalau saya punya air segini, cuman segini, walaupun di kamar saya itu ada air berapa ya? 100 galon, cuman saya lagi ngambil segini, maka ini hukumnya sedikit. Tapi kalau saya bawa 100 galon ditaruh di meja sini, maka hukumnya menjadi air banyak. Kan tergantung kitanya. Paham ya? Baik. Andai kata ini kita ambil keran sekarang ini kita ambil keran, kita salurkan ke cangkir ini dengan hidup, apa yang terjadi? Meluber kan? Bisa-bisa ini satu aula banjir kalau nggak dimatikan sama sekali. Berarti airnya banyak nggak? Ya airnya banyak. Kenapa? Karena sedang kita hidupi kerannya. Jadi hanya metode ini. Ya, yang ngerti ya pasti akan menghidupi keran itu terus, tidak akan berhenti-berhenti. Tapi yang tidak ngerti seperti ngambil air 1 gayung, 1 cangkir, maka dihukumi air sedikit. Bukan keberadaan air di dekat-dekat kita, tapi ini letaknya di mana? Cangkir ini loh, atau di timba itu. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau kerannya dihidupkan terus dan airnya bisa meluber, maka dihukumi sebagai air banyak. Begitu, jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, saya pernah mendapati seseorang yang mengambil barang orang tuanya, semisal HP. Kemudian ia menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum orang yang mengambil dan memakan dari hasil uang tersebut? Ada seorang anak gitu ya, Ya. yang punya bapak gitu aja ya, antara anak dan bapak. Kemudian anaknya itu mengambil HP bapaknya, dijual. Ya. Dijual. Hasilnya dimakan itu. Ya, Pak. Ya mencuri namanya. Anaknya mencuri HP bapaknya. Dosa atau enggak dosa? Dosa, wong mencuri ya. Enggak boleh. Entah itu harta bapaknya, entah itu harta ibunya, enggak boleh, hukumnya haram. Sudah? Itu pertama. Yang kedua, hasil dari penjualan HP itu ya namanya uang curian. Hukumnya apa? Haram juga. Kalau misalnya dimakan sama kawan-kawannya gitu. Mayoran beli bakso misalnya ya. Ya haram, sama dengan makan uang haram kalau kawan-kawannya tahu. Tapi kalau kawan-kawannya tidak tahu, hanya dikasih tahu, ayo makan bakso yuk, nanti aku yang bayarin. Dan kawan-kawannya nggak tahu kalau itu hasil curian dari orang tua yang mengajak ini. Ya yang berdosa cuman yang ngajak saja si anak tadi. Kawan-kawannya yang nggak tahu, karena apa? Dia tidak memahami bahwa dianggap itu uang halal. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT, begitu ya. Tapi kalau kawan-kawannya dikasih tahu, ini aku hasil jualan dari HP-nya bapakku, aku curi, ya ikut haram, gitu ya. Nah, sebenarnya antara bapak dan anak itu ya punya hak ya, masing-masing. Namun pernah kejadian ini di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang istri yang punya suami dan punya anak. Begitu ya. Sang istri itu kalau bahasa sekarang curhat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Begini, suami saya, kata sang istri itu, pelitnya luar biasa, pelit sekali. Bahkan kadang-kadang saya dan anak saya ini kelaparan, tidak bisa makan, gegara apa? Suami saya ini pelit, punya uang tapi tidak mau ngasih maisha. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Ya tentang tadi mengambil uang tadi. Maka Rasulullah memberikan solusi begini. Engkau ambil uang dari suamimu
secukupnya, sekedar untuk engkau makan juga anakmu. Jangan sampai mati gara-gara kelaparan. Gitu ya. Maka kalau engkau mengambil uang dari suamimu tanpa sepengetahuan suamimu yang pelit itu, tidak apa-apa. Ini namanya darurat. Paham? Ya. Maka jadi kasus antara anak dengan orang tua. Kalau kasusnya itu darurat. Ya apa darurat? Misalnya ini si bapak pelit. Anaknya itu kelaparan. Paham? Nggak dikasih, sudah minta makan. Pak, saya tidak makan, ini minta uangnya untuk beli makan. Ya kalau di kalangan kita kan ada namanya nasi goreng, nasi pecel itu ya. Yang lumrah-lumrah lah. Tapi karena bapaknya ini super pelit, ya kayak korun gitu ya, super pelit, maka si anak berhak mengambil harta bapaknya yang pelit itu, tapi sekedar untuk makan saja, tidak boleh lebih. Itu disamakan dalam keadaan darurat, seperti kalau ada seseorang kelaparan, tidak ada makanan lain selain daging babi. Maka yang dalam keadaan darurat ini daging babi menjadi halal. Tapi tidak boleh menyimpan. Sekedar misalnya ya mengambil segini ya, sekerat daging babi, sekira kalau dimakan kenyang selesai. Nggak boleh nyimpan. Begitu. Lah besok lagi kalau minta kepada ayahnya, ya atau Pak, saya minta uang Pak, ini nggak ada makanan di dapur. Ya mau beli biar nggak mati. Kalau bapaknya tetap pelit, maka halal lagi mencuri uang bapaknya sekedar untuk makan. Begitu. Tapi kalau ngambil uang bapaknya yang berlebih-lebihan, seperti ngambil HP, ya kan berlebih-lebihan, maka tetap haram, tidak boleh. Jelas? Begitu jawabannya. Ya. Pak Kiai, saya di rumah memiliki sepeda ontel lama, yang mana di selebor sepeda itu terdapat hiasan hewan, semisal hiasan burung atau yang lainnya. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya menyimpan sepeda itu di dalam rumah? Hiasan sepeda kuno. Ya, saya pernah tahu itu ada semacam burung Garuda itu ya. Maksudnya pertanyaannya begini, apakah logo burung Garuda yang ada di sepeda misalnya, biasanya sepeda kuno memang begitu, itu termasuk patung, gini gitu ya, Yeah. Patung atau termasuk mainan, apakah hukumnya haram atau halal? Begitu ya. Gini jawabannya, terkait dengan patung. Patung itu adalah gambaran atau lukisan yang mempunyai sifat 3 dimensi. 3 dimensi itu yang laha dhillun. Surah apa surah? Gambar yang laha mempunyai dhillun, bayangan. Nah kayak gini ini ada bayangan. Ya, paham? Tapi kalau dilukis di kertas kan tidak ada bayangannya. Sudah? Yang ada bayangannya itu bila mana bentuknya adalah makhluk hidup sempurna, sekira bila mana dikasih nyawa itu bisa jalan, bisa hidup, maka hukumnya haram. Jelas? Tapi kalau ada sebut patung hanya dari dada ke atas, yang sekira andai kata dikasih nyawa tetap mati, maka ini masih dikatakan mubah, boleh. Masalah baik tidak baik ini urusan nanti ya, tapi boleh tidak apa-apa. Jelas. Misalnya karena ada orang bikin patung atau boneka yang untuk kesehatan, ya. Nah, akhirnya cara membuatnya itu kepalanya terputus, cuma ditempelin saja, kan ada kan? Ya. Nah, kemudian ada juga yang hanya dada ke atas yang ditampilkan, atau kalau
mempelajari anatomi tubuh manusia bagian bawah, maka dada ke bawah yang ditampilkan atasnya nggak ada. Kalau ada orang gitu ya, nggak ada kepala ke atasnya nggak ada, ke bawahnya ada, kira-kira kalau kasih nyawa mati enggak? Ya mati. Maka seperti ini enggak apa-apa. Itu ya. Yang ketiga, patung kalau itu sifatnya sebagai mainan anak seperti boneka. Boneka kan patung juga, tapi dari kain misalnya ya. Bahkan ada boneka yang bukan dari kain, dari plastik, dari bahan yang lainnya. Begini, selagi secara umum, secara umum orang mengatakan ini adalah boneka, sudah, maka yu'fa anhu, maka boleh dimaafkan. Boleh kita memilikinya, paham? Misalnya saya punya anak kecil, gimana? Oh ini waktunya main anak, maka minta, Pak tolong dong minta belikan hewan-hewanan, gitu kan ada ya, hewan plastik, kadang ada gajah, ada jerapah, ada singa, ya dah. Karena ini sifatnya mainan anak maka boleh, sudah. Tapi walaupun kecil ini, misalnya ini kan kecil ya, satu cangkir, tapi ini adalah patung yang bukan mainan, patung dewa, ya, patung apa saja ya, manusia utuh, termasuk juga patung kuda, kan ada kuda yang dari emas, kuda dari perak, kan bukan mainan, haram hukumnya, tidak boleh. Sudah? Nah, yang ditanyakan tadi gimana? Kalau ada gambar burung yang sempurna ditempelkan di sepeda kuno, boleh atau tidak boleh? Maka begini, ini namanya syubhat. Dimasukkan mainan bisa, dimasukkan patung juga bisa. Ya. Anjuran saya, pertama kita tanyakan pada masyarakat, menurut kalian ini patung atau bukan? Kalau sebagian mengatakan patung, sebagian mengatakan mainan, berarti ada dua pendapat. Sebaiknya dicopot saja. Begitu. Solusinya sebaiknya dicopot. Termasuk ada yang ada ini, piala lomba-lomba itu. Kan ada kan biasanya burung garudanya. Itu sifatnya apa? Jarang mengatakan itu mainan, kan jarang mainan anak, bahkan disimpan. Saya beberapa kali menemui seperti itu, saya anjurkan dicopot saja, enggak apa-apa. Toh yang dimaksudkan dengan piala itu kan tulisannya. Piala itu bisa kok beli di pasar, tapi enggak ada nilainya. Ya nilainya cuman 100 gitu saja. Tapi piala yang bernilai itu kalau ada namanya, ada tulisannya juara, ini dan itu, ya baru ada nilainya. Lah kalau ada burung garuda atau yang lainnya dicopot aja, biasanya itu pasangan. Ya, yang disimpan yang tanpa burung garudanya, begitu metodenya. Jelas ya? Jadi supaya kita tidak masuk pada sesuatu yang syubhat. Syubhat itu enggak jelas halal haramnya. Dikatakan patung itu kayak mainan, dikatakan mainan itu enggak ada anak kecil mainan seperti itu, menjadi syubhat. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menjadikan engkau itu bimbang menuju kepada engkau yakin. Karena tadi kan ada kebimbangan. Ini termasuk patung atau bukan? Tinggalkan, potong saja, copot saja. Menjadikan sepeda kuno ontel yang tanpa hiasan itu. Kan sudah aman, begitu ya? Baik. Pak Kiai, saya mempunyai kerabat. Ya. Kerabat saya ini sudah menikah lagi, sudah mempunyai anak. Dan orang tuanya adalah orang yang kaya raya. Yang saya tanyakan, apakah boleh kerabat saya tadi masih meminta dukungan modal kepada orang tuanya? Anak sudah berkeluarga, ayahnya kaya raya atau cukup lah, ayahnya cukup. Pertanyaannya boleh enggak sang anak, apalagi baru merintis berkeluarga, ya, minta modal kepada ayahnya itu. Kalau hukumnya boleh. Sebaliknya, misalnya ada anak pergi ke Jakarta bekerja
berhasil. Sedangkan ayahnya ada di daerah, di Singosari lah. Ya bekerja ayahnya, buka toko tapi kurang moncer gitu ya. Maka boleh nggak sang ayah minta modal kepada anaknya? Boleh. Si anak minta modal kepada bapaknya boleh. Ya, asalkan sama-sama ridho. Jelas? Sama-sama ridho. Begitu, sama-sama rela. Tapi perlu ketahui, anak laki-laki, kalau versi saya ini ya, versi saya pribadi. Anak laki-laki kalau sudah berkeluarga, itu berarti dia sudah berani untuk hidup mandiri. Begitu. Kalau belum berani hidup mandiri, kemudian menikah, mau dikasih makan apa istrinya? Saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah. Saya begitu menikah, saya berusaha untuk bekerja mencari uang. Saya dikasih oleh orang tua saya waktu itu. Dikasih, saya terima. Tapi kalau orang tua saya lupa tidak ngasih, saya malu untuk meminta. Saya malu. Kalau dikasih diterima. Tapi kalau enggak dikasih, ya beberapa kali namanya orang tua. Lupalah, beliau lupa. Saya diam. Kalau saya ditanya, kamu punya duit? Saya bilang, punya. Karena saya malu. Tapi kalau saya dikasih, saya terima. Begitu. Kenapa? Saya kepingin menjadi laki sejati. Itu. Loh, kenapa? Ya memang sunnahnya begitu. Menjadi seorang lelaki sejati adalah gimana? Innal fata man yakulu ha anadha walaisal fata man yakulu kana abi. Orang laki-laki yang jantan, gentleman, laki-laki beneran, itu yang mengatakan, ini loh aku, bukan sombong di sini, bukan. Aku mampu kerja, aku mampu mandiri, aku sudah berani menikah, aku berani hidup sendiri, dan aku tanggung istriku. Ini namanya laki-laki sejati. Bukan menikah, kemudian mengatakan, Pak, saya nggak punya uang Pak, minta sumbang dong. Mama, minta sumbangan dong untuk istriku. Memang yang menikah siapa? Memang bapaknya menikah lagi? Ya, atau ibunya menikah lagi kok suruh hidupi menantunya? Gak pas namanya, gak gentle ya. Paham ya? Walaisal fata man yakulu kana abi. Bukan namanya lelaki sejati mengatakan bapakku itu punya uang, bapak itu kaya, bapak itu mampu. Bukan itu laki-laki sejati. Alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah. Sejak saya menikah sampai sekarang, ya tadi itu. Bahkan tatkala saya ingin mendirikan pesantren, dan saya nyatakan dengan membangun pesantren Ribat Al-Murtadha, itu mohon maaf tidak menafikan doa ya dari orang tua, dari keluarga, tidak. Tapi saya katakan bahwa Ribat Al-Murtadha karya saya pribadi. Saya tidak minta sumbangan dari keluarga sama sekali. Orang menyumbang boleh, keluarga menyumbang boleh. Tapi saya tidak pernah meminta sama sekali kepada ayah, ibu, dan keluarga. Ini karya saya pribadi, ini milik saya pribadi. Gitu orang laki-laki itu ya. Bukan sombong, mampu atau tidak? Mampu. Saya bikin pesantren kecil, ya kemampuan saya seperti itu. Begitu caranya, jelas ya. Maka saya anjurkan kepada para santri dan juga para ustadz. Insya Allah nanti santri-santri sini menjadi ustadz-ustadz semuanya. Setelah jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai. Kalau bangun pesantren jangan minta uang dari ayah atau ibunya. Mandiri, begitu. Kalau tidak mampu, ya gak usah mendirikan pesantren, mau gak mampu. Enggak, ayah saya itu kaya raya. Loh, memang yang bikin pesantren ayahmu atau kamu? Begitu, itulah orang laki-laki sejati. Paham ya? Jadi ini masalah tarbiyah. Apa tarbiyah? Masalah pendidikan yang terbaik bagi seorang laki-laki kalau sudah menikah,
sedapat mungkin jangan minta apapun dari bapak dan ibunya, juga dari mertuanya. Jangan, tapi hidup sendiri. Begitu. Ini baru lelaki-laki sejati dan gentleman. Begitu ya? Setuju? Setuju. Baik. Pak Kiai, bagaimana jika ada seseorang yang tengah menderita suatu penyakit? Ia telah berobat ke sana kemari, akan tetapi tak kunjung mendapatkan kesembuhan. Baik. Kemudian ia mendapatkan suatu saran dari seorang pituwo untuk memakan daging ular kobra dan meminum air kencing onta. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum seseorang berobat menggunakan sesuatu yang haram, semisal memakan daging ular kobra atau meminum air kencing onta? Baik, pertanyaannya berobat ini ya. Yang memberitahu kan siapa? Pituwo. Apa pituwo? Orang pandai gitu ya? Nggih, sesepuh. Oh, orang sesepuh. Orang pintar gitu ya. Kenapa sih di desa atau di apa kampung-kampung itu kok ada istilahnya orang pintar? Betul? Orang pintar itu bukan kiai, bukan doktor, bukan profesor, bukan ya? Tapi lebih banyak dalam dunia pertabiban, tabib. Bahkan juga bukan sekedar tabib, dukun pun diistilahkan sebagai orang pintar. Kan begitu ya? Datang ke dukun tanya, kemudian oleh dukun dikasih tahu begini, begini dan begitu. Kenapa orang-orang semacam demikian itu dikatakan orang pintar? Tahu enggak? Karena yang datang kepada orang-orang itu adalah orang-orang bodoh. Jadi yang datang orang awam, orang bodoh, maka menganggap orang yang seperti tadi dukun lah sebagai orang pintar. Orang pintar ada dua dalam bab ini. Orang pintar yang syar'i yaitu selalu berargumentasi dalam perilakunya dengan syariat Islam, ini boleh. Tapi ada juga orang pintar yang non syar'i, bahkan menentang syar'i. Ya, yaitu dukun-dukun yang menggunakan jin dan segala macam, maka ini hukumnya dosa, tidak boleh haram. Paham ya? Baik. Pertanyaannya, intinya boleh ndak orang berobat itu menggunakan bahan yang haram, begitu ya? Intinya kan itu kan? Baik, begini. Kalau dalam fikih, satu, selagi yang memberitahu itu adalah dokter terpercaya, valid dan masyhur di kalangan masyarakat bahwa dokter Fulan bin Fulan, ya termasuk orang pinter tadi itu, ya. Nah, selagi tidak syirik loh ya. Kalau memang valid, bisa terpercaya, maka boleh berobat dengan barang yang haram selagi tidak syirik. Contoh, kalau misalnya ada orang pinter tadi itu dan ahli dalam pengobatan, mengatakan sakitmu ini tidak bisa sembuh kecuali kamu minum air kencing kucing misalnya. Boleh tidak boleh? Boleh. Karena darurat. Apalagi sudah berobat kemana-mana. Tidak sembuh, gak sembuh, ketemulah orang yang paham. Setelah orang paham ini, orang ngerti, orang pandai dan lain sebagainya ini, ya meneliti dan orangnya terpercaya di kalangan masyarakat. Kok dia mengatakan satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu adalah air kencing kucing. Maka boleh hukumnya minum air kencing kucing demi untuk pengobatan. Paham? Hukumnya darurat. Paham? Paham? Termasuk tadi apa? Yang ditanyakan? Daging ular kobra. Daging ular kobra. Termasuk juga yang saya pernah tahu, daging tokek. Juga ada daging cicak. Daging tokek dan daging cicak, saya pernah baca, kalau ada orang sakit, kalau muda itu godek atau luka atau apa lagi namanya, ya skebis macam gitu ya, pokoknya luka-luka, sakit godek, sakit kulit, kurap, itu salah satu obatnya yang saya pernah baca adalah makan tokek atau makan cicak
gimana kan? Ya digoreng tanpa minyak sampai gosong, dibuat seperti kopi gitu, kemudian dibuat yang ngopi, tapi bahannya dari cicak dan dari tokek. Saya pernah baca itu menyebabkan godek-godek menjadi rontok. Nah, kalau memang itu diyakini, setelah orang tersebut berobat ke beberapa dokter tidak sembuh-sembuh, dikasih salep ini tidak sembuh, kasih salep itu, obat ini tidak sembuh, kok kebetulan mendapatkan resep seperti ini, karena dia kepingin sehat, maka hukumnya boleh minum kopi tokek atau kopi cicak. Termasuk juga ular kobra. Paham ya? Baik, itu satu. Yang kedua, minum apa tadi? Air kencing onta. Air kencing onta. Kalau air kencing onta atau air kencing sapi atau air kencing kambing atau mungkin air kencing ayam, ada enggak ayam kencing? Gak tahu ya. Atau air kencing ikan, kan di laut itu, mungkin kalau ada gitu. Saya kasih tahu ya, itu hewan-hewan yang disebutkan tadi, onta, kambing, sapi, kerbau, kuda, apa lagi, ayam, terus daging ikan ya. Begini, saya tanya, kalau disembelih dagingnya halal apa tidak halal dimakan? Halal ya, sudah halal. Kambing disembelih secara syar'i boleh enggak dimakan? Berarti dagingnya kambing itu halal, begitu ya? Satu. Yang kedua saya tanya, kucing. Kucing itu kalau disembelih boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Berarti daging kucing hukumnya haram. Lebih besar daging macan. Boleh atau enggak boleh? Enggak boleh, ya. Ini. Jadi kalau daging kucing dengan daging macan hukumnya haram. Paham? Disembelih atau tidak disembelih. Tapi kalau daging kambing hukumnya halal. Sudah, ini perlu dulu ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bagaimana hukum air kencing atau apa kotoran? Maaf. Kotoran seperti tainya itu. Mohon maaf. Hewan yang haram dimakan dagingnya seperti kucing sama macan, maka mutlak hukumnya najis. Jelas? Mutlak hukumnya najis. Pertanyaannya, bagaimana dengan kambing? Yang kambing itu bisa dipotong dan dagingnya halal dimakan. Maka menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat terkuat hukumnya najis. Termasuk juga dalam kitab-kitab fikih itu banyak mengatakan apa? Hukumnya kencing dan tainya kambing dihukumi apa? Najis. Tapi pendapat lain dalam mazhab Syafi'i seperti yang tertera dalam kitab Kifayatul Akhyar, ditulis di sana warawthul ma'kuli tohirun. Kotoran baik tai maupun kencingnya hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti kambing hukumnya tohirun, suci. Jadi kalau ditanyakan onta tadi, saya tanya, makan daging onta boleh enggak? Boleh kan? Berarti suci. Lah, kencingnya onta pun dalam bab ini mengikuti mazhab yang mazhab Syafi'i qaul yang kedua hukumnya suci. Jadi boleh. Begitu ya? Tidak najis menurut pendapat ini. Bahkan ada hadis walaupun riwayatnya tidak masyhur, gitu ya, mengatakan bahwa kencingnya onta itu mempunyai faedah ya untuk kesehatan ini dan itu kan banyak ya kesehatan, seperti orang makan orang makan nanas itu menyebabkan begini dan begitu, kan banyak penelitian mau makan bawang baik merah maupun putih menyebabkan kesehatan ini dan itu kan ada. Termasuk juga ada keterangan
minum kencing onta menyebabkan begini, begini dan begitu, itu ada keterangannya. Paham ya? Jadi pertama, ada kalanya berobat itu karena darurat, nggak ada obat lain kecuali obat tersebut yang kalau diminum, dikonsumsi bisa sembuh, maka hukumnya boleh kalau darurat. Ya, tapi kalau yang onta tadi karena ada dua pendapat, ya terserah mau ikut pendapat yang boleh atau tidak, enggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya enggak doyan kencingnya onta. Kalau saya pribadi, mending susu onta daripada kencing onta. Kalau saya pribadi, apalagi dagingnya yang disembelih, ini lebih senang lagi saya ya. Jelas? Baik. Pak Kiai, ketika saya membaca Al-Quran, sering sekali saya menjumpai dhamir huwa, yakni yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah bukan laki-laki dan bukan perempuan. Yang saya tanyakan, bagaimana kedudukan dhamir huwa tersebut? Dhamir huwa pada lafaz pengganti Allah. Ya. Jadi begini, lafaz Allah, lafaz loh ya. Lafaz Allah itu mudzakkar, bukan isinya. Baik. Paham? Lafaz Allah itu mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki, maka huwa itu untuk orang laki-laki. Kalau hiya untuk orang perempuan. Sudah ya? Sedangkan lafdzul jalalah Allah menurut bahasa Arab, lafadznya itu lafadz laki, bukan lafadz perempuan. Jelas? Tapi kalau malaikatun, kan ada tak marbuto. Lafadznya itu lafadz perempuan. Kalau Allahu, lafadznya lafadz laki-laki, bukan isinya lafadz. Jelas? Huwa adalah dhamir yang kembali kepada lafadz, bukan kepada jenis yang disifati. Contoh, nama saya Lutfi. Lutfi itu lafadz laki-laki. Paham ya? Lafadznya ini. Tapi kalau latifatun, ada tak marbutonya, namanya lafadz perempuan. Ya kalau saya laki-laki, kebetulan sama ini. Sayanya laki-laki, jenisnya nama saya Lutfi, juga lafadznya laki-laki. Ada orang namanya Latifah, lafadznya perempuan. Sudah ya, lafadznya perempuan, orangnya perempuan, ya tepat. Tapi berapa banyak nama laki-laki menggunakan tak marbuto, seperti sahabat Tolhah, tulisannya Tolhatun, tapi orangnya laki-laki. Paham? Maka menurut bahasa Arab, kalau dikatakan hadza rajulun, ini seorang laki-laki, ismuhu Tolhatun. Saya gampangkan. Ya. Hadza ini rajulun, seorang laki-laki, ismuhu yang namanya Tolhatun, ada tak marbutonya. Paham? Maka nama Tolhatun boleh diganti hiya karena mengikuti lafadz Tolhatun, tak marbutonya, walaupun orangnya laki-laki. Paham sekarang? Paham? Paham. Baik. Dalam Al-Quran bukan cuma itu. Saya tanya sekarang. Dendeng. Nah ini dendeng. Menurut sampean dendeng ini laki atau perempuan? Bukan laki-laki. Bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan bencong kan. Enggak punya jenis kelamin. Paham ya? Bahasa Arab dendeng itu jidarun. Nah, di dalam surat Al-Kahfi di sana disebutkan apa?
fiha jidaron yuridu ayang. Apa sebelumnya ayatnya? Bukan, istilahnya ayatnya apa? Lengkapnya gimana? Coba carikan. Fiha apa gimana? Wa fiha apa gimana? Ayatnya sebelumnya itu. Ada yang ingat, Rek? Surat Al-Kahfi. Oke, lihatkan. Fawajada fiha. Baik. Dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu ayatnya fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qabdo fa'akomah. Jidar. Fawajada keduanya mendapati fiha, di situ ada jidaron. Apa jidar? Dinding. Yuridu. Loh, yuridu ini kan kalau bahasa Arabnya yuridu kan kembali kepada huwa kan? Ya. Yuridu, jidaron yuridu. Pertanyaan saya, jidaron kenapa kok pakai yuridu? Kok nggak pakai turidu? Kenapa? Karena lafadz jidaron itu lafadz muzakkar. Lafadznya maka digunakan yuridu ayang qadha. Paham ya? Hendak condong robo. Paham? Loh, ini di dalam Al-Quran berarti dinding itu disifati sebagai laki-laki karena menggunakan yuridu. Huwa. Pertanyaannya, apakah pasti yang menggunakan huwa itu pasti laki-laki? Kalau pasti laki-laki berarti jidaron dinding itu jenisnya laki-laki. Apakah seperti itu kenyataannya? Tidak. Enggak kan? Ya, hanya lafadznya saja. Isinya justru enggak punya apa? Jenis kelamin. Paham ya? Begitulah dengan lafadz Allah. Jadi lafadz Allah itu bukan Allahnya laki-laki, bukan. Lafadznya saja Allah. Allahu kan? Ilahun, lafadznya lafadz muzakkar sehingga menggunakan domir huwa. Paham sekarang? Paham? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah bagi kita semua. Dan semoga beliau Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori diberikan panjang umur, sehat selalu, dan diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita bersama. Dan tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan BIK TV, semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel kami BIK TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terus nantikan video-video terbaru dari kami channel BIK TV. Baiklah, kami pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.